Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama akan menguatkan keluarga, jemaat, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Dan Tuhan akan mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan, mengurapi kami semua yang hadir di tengah-tengah tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak berbagian porsi sehingga harus berdiri. Dan saya percaya kita tetap punya hati yang sama, tujuan yang sama untuk hadir bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya ingin melandaskan renungan pada malam ini dengan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu boleh mendengarkannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kematian sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Itu sebabnya saya tahu ada beberapa orang tidak mau datang ke tempat perkabungan karena takut melihat jenazah. Tapi saya percaya kita bukan model orang seperti itu. Jadi ada orang begitu takutnya sehingga kematian dianggap sebagai sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Ada orang yang punya perasaan seperti itu. Ada juga orang menilai bahwa kematian itu merupakan waktu di mana orang berkabung, menangis, sehingga tidak ada musik puji-pujian dan tidak ada orang tertawa-tawa. Jadi betul-betul dibuat seperti sesuatu yang berkabung, berduka sama sekali, dan terlalu dalam dianggap sebagai kedukaan. Apakah itu salah? Dan memang seperti itu banyak orang yang dihinggapi oleh perasaan seperti itu. Dan secara manusia kalau kita berbicara soal berduka, saya percaya kita semua pasti merasa berduka kehilangan orang yang kita kasih. Keluarga, istri, anak pasti merasa berduka karena orang yang masih muda, masih diharapkan menjadi tumpuan dalam keluarga, tiba-tiba telah mendahului. Tetapi apa kata Alkitab tentang kematian itu? Apa kata firman Tuhan tentang kematian itu? Jadi ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama, saya lanjutkan. Saudara-saudara, menurut firman Tuhan, kematian itu adalah sebuah akhir dalam satu pertandingan. Jadi seharusnya kematian itu bukan satu hal yang harus kita takuti, hindari. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah akhir dari sebuah pertandingan. Jadi seharusnya kalau orang bertanding sudah sampai ke final, itu merupakan kebahagiaan. Karena dia sudah sampai kepada titik perjuangan yang terakhir. Itulah sebabnya
Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam pembacaan tadi. Dia katakan dia telah mencapai satu titik garis terakhir, sudah sampai kepada garis finish dalam satu tujuan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama menyaksikan, mengakui, dan menyatakan bahwa saudara kita Bapak Pendeta Gabriel Petan sudah mengakhiri pertandingannya. Dia sudah mencapai garis finish kata firman Tuhan. Dan dia sudah menjadi seorang pemenang oleh karena tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya sudah diselesaikan. Mulai dari jenjang pendidikan tadi sudah disampaikan oleh keluarga, bahkan sampai merintis sebuah pelayanan. Saya masih ingat ketika pertama kali beliau menyatakan diri untuk bersama-sama dengan kami datang ke jalan menuju ke Pantai Berau. Disitulah awal beliau menyatakan siap berjuang bersama-sama dalam pelayanan di Pulau. Dan beliau sudah bekerja keras sampai pada jiwa-jiwa yang melayani. Dan sampai sudah pada batasnya, beliau sudah sampai menjadi seorang pemenang karena sudah sampai kepada satu titik garis terakhir. Dan kita semua dikatakan oleh Alkitab, kita sama-sama sedang berada dalam sebuah arena perlombaan yang sama dengan hambanya Pak Pendeta Gabriel Petan. Namun dia sudah lebih duluan mencapai garis finish, dan kita sama-sama sedang menuju ke garis finish itu. Lalu hal yang kedua, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah jalan buat kita untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita resapi hal ini baik-baik, seharusnya kematian bukan menakutkan bagi kita. Karena kematian itu adalah sebuah jalan untuk menuju di mana kita akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di situ dengan jelas Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi bagimu, aku akan kembali menjemput kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini janji Tuhan buat kita. Ketika kita telah mencapai kemenangan, sampai kepada garis akhir perjuangan kita, Tuhan katakan Dia telah menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita tidak usah khawatir nanti dapat bagian gak rumah di surga. Tidak usah. Karena Yesus memberikan jaminan rumah tersedia cukup bagi setiap orang yang kemenangan dalam sebuah perjuangan. Dia berjanji untuk memberikan rumah yang kekal, tempat yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan bukan hanya rumah, bukan hanya tempat yang disediakan, tetapi juga sebuah mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Kalau di dalam dunia ini kita mendapatkan piagam, mendapatkan penghargaan, apapun bentuknya, itu sangat terbatas waktunya. Ada masanya akan layu, lusuh, merusak, dimakan umat dan karat. Tetapi mahkota yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang menang, itu kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Kematian bukan hal yang menakutkan, tetapi jalan untuk kita bisa menerima mahkota yang Tuhan janjikan kepada kita. Paulus telah memberikan sebuah contoh teladan dalam hidup. Sampai dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Dan dia telah memperjuangkan imannya walau apapun yang terjadi. Saudara kekasih kita, Bapak Pendeta Yusuf Gabriel Petan telah juga memberikan teladan. Sekalipun perjuangannya cukup berat,
ketika beliau mulai harus menanggung penderitaan penyakit ini. Pertama kali saya bertemu beliau di rumah sakit. Kedua, menghantar beliau menuju ke rumah sakit untuk berobat. Perjuangannya sangat berat, merintih kesakitan, tetapi beliau bertahan di dalam iman. Beliau bertahan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Beliau tidak bersungut-sungut walaupun berat penderitaannya. Beliau hanya mengembalikan kepada Tuhan. Ujian akhir yang sudah dilewati, ujian skripsi, tesis sudah dilewati, sehingga beliau bukan hanya layak menyandang gelar MPH-nya, tetapi lebih daripada itu, karena dia telah melewati ujian yang datang dari Tuhan sendiri, sehingga dia telah menjadi sebagai pemenang sampai kepada garis akhir. Paulus katakan, tempat itu, mahkota itu, bukan hanya disediakan bagi Paulus, bukan hanya disediakan bagi hambanya Bapak Pendeta Gabriel, tetapi bagi mereka yang merindukan kedatangan Tuhan. Kita yang masih diberikan kesempatan, mari kita bersama-sama berjuang seperti hambanya, setia dalam pelayanan. Mungkin ada Bapak Ibu yang bukan sebagai gembala, bukan sebagai pendeta penginjil seperti hambanya Pak Pendeta Gabriel, tetapi kita semua adalah pelayan di hadapan Tuhan. Sama-sama hamba di hadapan Tuhan. Sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar setia sampai akhir hidup kita, seperti teladan hambanya Bapak Pendeta Gabriel. Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan orang-orang yang telah mendahului kami. Bapak, tolong kami supaya kami juga mempunyai hati yang setia dalam melayani Tuhan. Setia dalam perjuangan walaupun berat, walaupun sakit rasanya. Tetapi kami tahu, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan itu lebih daripada kekuatan kami. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar tepat pada waktu. Biarlah firman Tuhan malam ini menghibur kami semua, menguatkan kami semua, secara khusus keluarga hamba-Mu yang telah mendahului. Berikan istri, anak-anak jemaat kekuatan, berikan penghiburan, ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Kami yakin kami semua akhirnya juga sama-sama akan keluar sebagai pemenang. Roh Kudus meteraikanlah kebenaran firman ini dalam loh hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nehemia Supit yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Firman yang indah, firman yang mulia, biarlah menguatkan setiap kita sekalian, sehingga firman-Nya sanggup membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengakhiri ibadah penghiburan malam hari ini, sedikit kami sampaikan bahwa untuk besok akan diadakan ibadah pelepasan dan tutup peti di tempat ini untuk diberangkatkan ke Makam Mumbu, yaitu pada jam 11 tepat. Karena itu Bapak Ibu yang rindu dan ingin memberikan penghormatan terakhir dengan mengantarkan almarhum ke peristirahatannya yang terakhir, kami persilahkan untuk bersama-sama kita akan mengantarkan secara konvoy dari tempat ini menuju ke Mumbul. Dan pada jam 9 atau kurang lebih jam 9 sampai setengah 9 sampai setengah 10 akan ada sedikit rangkaian adat Batak ya, sebelum ibadah penutupan peti dan pelepasan jenazah ke peristirahatan terakhir. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya rindu pada malam hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir, yang mungkin ingin memberikan penghormatan terakhir. Kita akan sertai dengan nyanyian Hidup Kita Yang Benar
tapi kita akan diawali dari sidang perkabungan yang sudah berada di dalam, mulai dari baris yang sebelah kiri saya, lalu kemudian mutar, dan kemudian kembali ke tempat duduk, lalu diikuti oleh tempat duduk yang sebelah kanan, dan kemudian sidang perkabungan yang di luar. Silakan untuk memberikan dan melihat almarhum terakhir kali, jadi secara berurut, ya. Karena itu kita akan lakukan hal tersebut dengan kita menaikkan pujian. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Nanti begitu selesai semua, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Dalam Kristus
karena ada sedikit tambahan informasi dari keluarga dari Rote, baru saja menyampaikan ingin ada sesuatu yang disampaikan. Karena itu sebelum kita tutup, saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali dan nanti kita akan akhiri. Sebelum diakhiri, kami persilakan keluarga dari Rote yang ingin menyampaikan. Selamat malam dan salam buat kita semua. Kalau orang Rote harus sebut sudah balik. Sudah balik itu berarti kita masih sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Jadi di sini saya sebagai ketua Opalangga Rote Dau di Bali. Nah, kebetulan saya tadi sore baru dapat disampaikan oleh istri saya, kebetulan istri saya dulu kuliah sama temannya orang Batak. Dia yang sampaikan bahwa ada orang Rote yang meninggal. Jadi walaupun beliau ini belum terdaftar di orang wajib, saya sebagai ketua orang wajib hadir malam hari ini. Yang kedua, saya juga bertugas di Polda dan ditugaskan di Posko Amanusa. Di tugasnya Amanusa adalah mengawasi segala sesuatu di COVID-19, terutama yang berkumpul-kumpul seperti ini. Jadi seharusnya kita menyadari bahwa peraturan pemerintah itu semuanya baik, karena pemerintah itu juga utusan Tuhan. Oleh sebab itu, saya minta kita juga atur jarak. Sehingga kalau dari rekan-rekan dari RSAD menegur, berarti saya juga ada di sini. Tapi tidak apa-apa karena ini ibadah. Jadi marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara kita sudah dipanggil, dan saya sebagai ketua Opalangga Rote Dau berterima kasih kepada keluarga besar dari jemaat IKRI yang sudah membantu saudara kami dari sakit dan hingga dimulaikan Tuhan, dan sudah berada di tempat ini. Kami dari keluarga besar Opalangga dan keluarga saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat GKI. Terima kasih. Dan mengenai besok, saya ngawal, anggota saya ngawal. Jadi dari sini rame-rame, tetapi di sana itu aturannya hanya 20 orang bersama Bapak Pendeta. Jadi mohon maaf, ini aturan, jadi saya harus sampaikan supaya jangan sampai kita ramai di sana nanti dibandingkan dengan warga yang lain yang ada di Bali. Jadi ngabelnya 15 orang, ya kita ya katakanlah 20 orang ya di dalam sana. Tapi saya ngawal. Jadi jam 8.30 mobil patroli polisi dari Polda sudah ada di sini. Semua yang ikut di belakangnya, di depannya mobil patroli, ambulans, dan yang mengantar. Jadi saya siap membantu untuk pengelolaan saudara kita untuk mengumpul. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya. Kalau lupa saya perkenalkan saya Pak Rafael. Mr. Rafael bertugas di Polda Kanit 3 Subkasum Patroli Polda Bali. Jadi kami menangani tentang patroli dan pemberantas premanisme. Jadi apabila ada saudara-saudara yang diganggu, silakan hubungi. Kita nanti rantai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih Bapak Rafael yang dengan penuh kasih telah menyampaikan sambutannya mewakili keluarga besar Rote yang ada di Pulau Bali. Dan pada kesempatan ini juga ada Pak Korwil, sebutan kami di organisasi GKRI, artinya adalah koordinator wilayah yang juga jauh-jauh tadi pagi sudah berkunjung dan melayat di tempat ini. Tapi malam hari ini juga dengan penuh kasih, meskipun dari Jimbaran Nusa Dua pun tetap hadir oleh karena persahabatannya dengan almarhum dan kasihnya kepada almarhum, bahkan semenjak sakit
beliau juga selalu mengantar ke rumah sakit untuk berobat. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan sambutan Pendeta Agustinus Siaan, Koordinator Wilayah Bali untuk GKRI Ebenezer. Waktu dan kesempatan saya berikan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, dalam ibadah pertemuan hari ini. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kita ingat bahwa segala sesuatu yang pada waktunya. Kami, ya, bukan hanya kami, kita yang mengenal beliau, bersahabat dengan beliau, keluarga, sangat merasa kehilangan ya. Di samping dari organisasi, kami juga bagian dari keluarga juga, karena itu daripada ya Ibu Vera adalah Bulsiahaan ya, jadi keluarga kami dan keluarga kami tadi selalu telepon ya dengan Lai Agus itu Ibu Vera ya, kami berkomunikasi terus telepon dan adapun besok ada acara keluarga. Sangat sedih sekali karena ada kerinduan keluarga untuk datang ke sini, baik yang dari Rote maupun dari Medan, tapi tidak bisa karena situasi yang ada. Dan mereka keluarga semua mempercayakan bahwa acaranya akan berjalan dengan baik. Dan saya katakan hamba-hamba Tuhan bersatu di Bali, jemaat bersatu di Bali, kita akan beri yang terbaik. Dan saya kuatkan orang tua di sana juga, tidak usah khawatir, semua akan berlangsung dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit mau saya sampaikan bahwa hambanya yang sudah mendahului kita, luar biasa sebenarnya perjuangannya untuk menghadapi sakit ini. Dia bukan tiba-tiba sebenarnya sakit, tapi dia bekerja, dia terus melayani, dia bawa itu penyakit. Ya, memang kita berdoa. Ya, dan saya sangat kagum sekali untuk kesatuan hamba-hamba Tuhan di Bali. Ya, di kelompok MPUK doa-doa dipanjatkan, Bali Partnership doa-doa dipanjatkan, kelompok-kelompok persekutuan doa-doa dipanjatkan. Jadi saudara kita yang mendahului kita cukup kita kenal, kita doakan dan kita minta yang terbaik dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan izinkan kemarin dia harus meninggalkan kita. Hari Selasa saya dengan Bapak Pendeta Si Hombing, ya utusan dari Bali Partnership, mempersembahkan persembahan kasih yang kita kumpulkan itu. Dan pada saat itu beliau masih bicara sangat jelas sekali, terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan. Dia sampaikan terima kasih, dia masih senyum. Tapi dia berkata memang sakit, kaki kanan sakit, terus juga pinggang. Dan kita berdoa dan kita beritahu supaya semangat. Dia terbaring, tapi masih ya berusaha menunjukkan keceriaannya ya. Dia masih bicara. Dan pada malam hari ini juga saya mewakili keluarga dan dari organisasi kami GKRI mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang terus mendukung dan juga bukan hanya doa tapi juga dana. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan sebelum ya memang beliau dipanggil Tuhan dalam hari Selasa itu disampaikan, tolong sampaikan terima kasih kami atas perhatiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi, bahwa setelah dia berjuang untuk berobat dan memang kemarin harus dia menghadap Bapak. Dia sudah berada di pangkuan Abraham. Dan untuk malam hari ini kita sungguh bersyukur ya, kami dari GKRI Bapak MD dan Sekretaris Daerah segera langsung menangani. Memang malam itu langsung segera ke sana, saya barusan dari istri jadi tidak sempat lagi. Besok pagi saya ke sana, saya katakan seperti itu. Dan saya sangat-sangat bersyukur terutama untuk hamba-hamba Tuhan, kesatuan kita. Dan saat ini juga pada hari semuanya hamba-hamba Tuhan, ini luar biasa. Dan pesan keluarga tadi juga sampaikan ucapan terima kasih atas semua sahabat, teman, keluarga yang memberi dukungan. Ya, kami dapat telepon terus cukup lama berkali-kali karena ada hal yang harus kami bicarakan. Dan
Mari kita dukung dalam doa juga supaya besok pun bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Rafael tadi yang sudah menyampaikan sambutan tadi dan juga ya menolong kita untuk besok supaya kita bisa ke sana. Dan memang kembali kita responi peraturan untuk nanti di sana kita tidak bisa berkumpul terlalu banyak. Tetapi mungkin kita atur bagaimana supaya kita bisa sebagian di luar, sebagian di dalam atau bergantian. Dan pada malam hari ini untuk kita kami Vera, ya yang kuat, yang tetap teguh, semua keluarga memberi dukungan, beri doa, terus mendoakan juga untuk bere-bere kami, ya Michael dan juga adiknya ya. Tetap itu pesan orang tua tadi, kuat, 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 ya yang terbaik Tuhan berikan. Dan biarlah kiranya melalui kata sambutan ini, ya sekali lagi kami haturkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang memberi dukungan bukan hanya pada malam hari ini, tapi setelah tahu hambanya sakit, dan juga untuk alumni STI terima kasih untuk luar biasa dukungannya. Ya terima kasih untuk sahabat-sahabat alumni STI yang selalu kompak juga, dan biarlah semua kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Terima kasih Pak Korwin yang sudah memberikan kata sambutannya. Dan pada malam hari ini kita juga akan melihat kepedulian dalam kasih di organisasi GKRI dengan penyerahan yang akan dilaksanakan dilakukan oleh Bapak Ketua MD GKRI. Karena itu saya undang untuk Ibu Vera, istri almarhum, untuk sejenak kesediaannya untuk menerima persembahan kasih dari pengurus PPK. Terima kasih. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kita kembali naikkan pujian hidup kita yang benar, bait yang pertama dan yang kedua, dan kita akan menerima berkat. Dalam susah pun senang. Kita tanpa musik saja kita naikkan bait yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasuk dalam
dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah meliputi saudara-saudara semua. Kemuliaan Allah memerdekakan saudara-saudara semua. Kekuatan Allah mendukung saudara-saudara semua. Damai Allah menghibur saudara-saudara semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Oh iya. Kemarin kan saya dengan Pak Pendeta Yonatan. Saya tadi lambat. Enggak apa-apa. Salah dia. Ini saya dan dia. Iya betul.
Jadi jam 8.30 tapi jam 10.15 sudah di RSAD. Sudah Pak Kasubdit sudah lapangan. Jam 10.15 sudah di RSAD ya. Yang rumah duka ya. Pak Amit Fahri ini belum Pak istri sekarang biasa pagi Pak Teguh tadi